Pemirsa, setiap manusia lahir ke dunia tentunya mempunyai garis perjalanan masing-masing. Ada yang naik turun, ada yang terjal, ada yang mulus. Bener. Sekali ini adalah seseorang dengan garis jalan hidupnya masing-masing. Dan tentunya dia tidak asing lagi buat kita semua. Dia seorang komedian papan atas, seorang komedian senior, komedian legend yang lahir dari sebuah komunitas tawa yang paling besar di Indonesia. Dia lahir dari Sri Mulat. Dia salah satu pentolan dari Sri Mulat. Tentu Anda kenal. Ya, kita sambut. Ini dia, Mas Tessy. Iya. Tepuk tangan. Iya, selamat datang Mas Tessy. Kayak burung dara. Iya. Mau dilepas, mau balapan. Tepuk tangan. Iya kan, tahu kan? Ini Mas Tessy yang terjadi. Mas Tessy apa kabar? Kabar baik dong. Tentu kabar baik. Kalau nggak baik pasti nggak di sini kan? Udah tahu nanya. Iya. Mas Tessy, ini mungkin banyak juga orang sudah tahu, tapi juga mungkin ada beberapa yang belum tahu. Karena Mas Tessy terjun ke dunia lawak dari tahun 60-an katakanlah sampai sekarang. Mungkin yang generasi tahun 60-an apa udah hafal Mas Tessy, tapi generasi milenial dan Gen Z mungkin belum tahu itu Om Tessy itu siapa? Apa dia belantik sapi? Apa dia Apa? tuh belantik sapi? Ya jangan segitu. Jangan tadinya nggak belantik sapi. Belantik sapi itu tukang jual beli sapi, pemirsa. Bukan ya? Atau ini tukang gali sumur, kan nggak ada yang Nah tahu. itu kalau itu benar sekali ya. Makanya bagi generasi milenial dan Gen Z kan harus dikenalkan. Mas Tessy itu profesinya apa sebenarnya? Lihat-lihat. Kok lihat-lihat? Pernah jadi dokter, pernah. Wah, luar biasa. Jadi masinis kereta pernah. Luar biasa. Jadi pilot pernah. Wah, luar- Tergantung yang nanggap kita. Luar biasa penonton ya. Luar biasa bohongnya. Wah, potongan begini kok jadi. Makanya aku kan tergantung yang nanggap kita. Tapi yang jelas tercatat di Indonesia Mas Tessy salah satu pelawak senior. Nah, terutama generasi milenial, Gen Z mungkin yang belum tahu, Mas Tessy ini lahir cepat langsung jadi pelak, gitu ya Mas Tessy? Yang kalah. Enggak. Jadi proses juga itu. Oh, proses juga lah. Prosesnya? Nggak gampang itu prosesnya. Prosesnya lewat Soalnya apa? Pelawak itu nggak ada sekolahnya. betul. Itu loh. Pelawak itu tumbuh dari, ya di samping kita itu punya apa ya? Punya bakat, Ya. harus ada kemauan. Ada bakat nggak ada kemauan ya Iya, nggak bakal benar, jalan. benar, iya, iya. Sebaliknya, ada kemauan nggak ada bakat, itu bisa konyol. Ada kemauan, ada bakat, nggak ada yang nanggap, nggak bisa juga kan? Nah itu yang terakhir Iya, dikata. bakat ada, kalau nggak ada yang nanggap mau ngelawak sama siapa? Nyanyi. Nyanyi. Ya, jadi itu namanya kalau dalam bahasa ini bakat minat ya. Terjun ke Bakat dunia minat, lawak, oke. langsung di Sri Mulat. Nggak mampir kemana-mana dulu gitu. Wah, saya mau mampir ke Doli. Itu yang tahu hanya Mas Tessy, kalau saya mah nggak tahu. Wah, dia sok suci. Nah, kalau bicara terjun di Sumatera, kan tentu di sana juga banyak teman-teman seangkatan Mas Tessy. Oh iya dong. Dia tentu ada berkompetisi Wah sehat iya, ya. makanya Nggak mudah ya. jadi pemain Sri Mulat itu kalau nggak punya ciri khas sendiri nggak bakalan. Maksudnya punya ciri apa? Tangannya ceko atau kakinya pincang gitu, ciri kan itu. Wah ngomong sama orang ortodok itu. Lah ciri itu apa maksudnya? Ciri khas. Ciri khas. Nah, gitu dong. Gitu. Nah, ciri khasnya Mas Tessy dulu apa? Ya satu contoh kayak Selain maksudnya ciri khas Mas Tessy selain nyolongan itu apa dulu? kok tahu sih kamu kok nggak? Ciri khasnya apa? Satu contoh cincin. Oh, cincin yang Itu. di jari semua itu salah satu ciri khas. Salah satu Ide ciri Mas Tessy sendiri. Oh iya. Oh, hebat hebat. Masa idenya sopir-sopir? Iya iya iya. Terus selain ciri khas dari cincin itu apa? Ya ke ini ke Oh, gestur. Gestur. Yang ngondek itu. Ya, yang ngondek itu. Itu juga ide sendiri. iya. Nah, ini yang banyak ditanyakan sebagian masyarakat. Kenapa namanya kok Tessy? Itu ide dari mana? Itu spontan aja itu. Oh, Spontan aja itu. Tapi itu malah justru bawa bumerang. Itu yang namanya hoki ya, jadi Mbak Hoki ya. Ya, oke. Padahal itu sebenarnya nama siapa? Nama anak itu. Anaknya Mas Tessy atau anak tetangga? Jadi Loh, harus jelas dong. Oh iya, jadi istriku, Mm-mm. aku yang nyetrum. Duh. Terus Ini KDRT ini ke istri disetrum itu KDRT ini.
Bukan, artinya itu aku yang menyuplai. Oh, yang sponsori. Lahirlah Tesi itu. putri pertama. Putri pertama. Oh, terus dipakai. Pakai nama Tesi. Kok bisa pemikiran, aku pakai nama anakku ah? Enggak ada pemikiran begitu. Itu spontanitas. Namanya spontan. Oh, itu apa sebuah apa memang? Spontan. Bukan, maksudnya ide dari Mas Tesi sendiri. Terus berkembang lama sampai akhirnya hijrah ke Jakarta bersama Sri Mulat sampai menjadi apa ya, saat itu menjadi kiblatnya pelawak seluruh Indonesia. Semua pelawak belajar, oh iya, semua pelawak belajar dari Sri Mulat. Itu diakui oleh semua saja kok. Itu kalau banyak pelawak ngaku. Kalau itu memang iya. Ya. Ya kita bersyukur lah ya, artinya teman-teman Sri Mulat itu bisa buat apa ya, kiblat. Iya, buat panutan. Sampai sekarang diakui oleh adik-adik generasi muda. Nah, seiring perkembangan waktu dengan banyak persaingan, munculnya pelawak muda, sampai sekarang muncul stand-up, sebuah realita bahwa memang Sri Mulat juga jadi agak berkurang ya. Ini istilahnya seleksi alam. Apalagi sekarang personel Sri Mulat kan tinggal Mas Tesi, Tarsan, Abah Kadir, ya. Nunu, siapa lagi? Tarsan. Loh, Tarsan itu anggota Sri Mulat juga? Anggota Sri Mulat. Oh. Dulu. Sekarang ngaku ya enggak. Saya pikir bukan anggota Sri Mulat Pak Tarsan itu. Oh, ternyata anggota Sri Mulat juga. Tinggal itu ya, yang di Jakarta ya. Terus gimana menurut pendapat Mas Tesi melihat pelak-pelak anak muda sekarang? Ya kita harus ngakuin aja lah ya, kenyataan itu. Anak-anak sekarang itu kalau dulu itu kan pelak-pelak itu boro-boro ada yang kuliah. SMA itu untung-untungan. Oh, faktor ini pendidikan. Pendidikan juga menunjang banget. Oh iya, karena mungkin kondisi ekonomi orang dulu belum sekarang ya. Kalau sekarang memang banyak pelawak atau stand up yang S1, S2. Di Sri Mulat nggak ada yang S1? Kayaknya nggak ada aja yang sampai. Oh, nggak ada ya. Sampai sejauh itu nggak. SMA SMA ya. Kalau Mas Tesi sendiri lulusan apa? Oh, kalau aku jangan ditanya. Luar biasa ini pemirsa. Jangan artinya pendidikannya mungkin sampai apa? Jangan ditanya, udah. Nanti kalau sampai tanya, S2. sampai kaget nanti. S2. Udah jangan ditanya. Oh, berarti S3 kalau saya kaget S3. Nanti kalau aku ngomong sampai kaget. Mendingan kaget aja dulu. Oh ya. Aduh, kaget aku. Nah, jadi apa pendidikannya dulu? udah kaget dah. Udah. Nah, ya udah. Loh, lah ya terus pendidikan terakhir apa? Loh, jangan tanya. Oh, jangan tanya. Oh, namanya ngobrol ya harus tanya, maksud saya nggak boleh nanya. Jadi ada duitnya kan enggak? Oh, jangan ditanya kalau itu. Wah, iya. Iya. Kayak tadi tuh. Iya, jangan ditanya. Saya sendiri juga nunggu. Ini terima kasih Mas Tesi ya. Mungkin lain waktu kita sambung lagi obrolan kita. Pemirsa, ini salah satu legenda komedi Indonesia, salah satu pentolan lawak Indonesia di zamannya seluruh Indonesia masih mengenal Sri Mulat dan Mas Tesi. Terima kasih, sampai ketemu lagi bersama tokoh-tokoh komedi lainnya. Dadah.